Di balik setiap riset, selalu ada kisah tentang tekad dan pengabdian. Itulah yang tercermin dalam perjalanan Anuraga Jaya Negara. Sejak muda, ia menorehkan prestasi luar biasa. Lulus sebagai sarjana terbaik di usia 19 tahun. Menempuh pendidikan hingga ke Jerman, Swiss, dan Spanyol. Membawanya menjadi periset yang disegani di bidang nutrisi hewan. Riset terkait dengan nutrisi dan pakan hewan merupakan interface antara bidang dasar seperti chemistry, kemudian biochemistry on one side, dan di sisi lain juga terkait dengan kompleksitas yang lebih besar, misalnya terkait dengan isu-isu ketahanan pangan, kemudian climate change, kemudian juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan peternak. Karena menggabungkan kedua ranah ilmu yang satu sisi basic science, satu sisi betul-betul terkait isu global atau isu nasional, maka ini menjadi bidang ilmu yang bagi saya sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena kompleksitas tersebut. Fokus risetnya sederhana namun berdampak besar, memanfaatkan senyawa alami tanaman lokal untuk meningkatkan kesehatan ternak, mengurangi emisi lingkungan, dan menghasilkan pangan yang lebih sehat bagi manusia. Dalam suatu ekosistem bisnis peternakan, pakan itu merupakan 60-70% biaya produksi peternakan itu kontribusi dari pakan. Oleh karena itu kalau kita bisa menghasilkan atau merekayasa pakan yang berkualitas dan menyediakannya secara kontinu, maka di satu sisi kita akan bisa meningkatkan produktivitas ternak, dan di sisi lain diharapkan rekayasa pakan ini juga dapat mengurangi cost terkait dengan biaya produksi peternakan. Nah, kalau kita bisa menekan cost, maka ini akan berdampak. Berbagai lapisan masyarakat lebih bisa mengakses sumber protein hewani. Saat ini, kalau kita bicara misalnya daging sapi, itu impornya masih sekitar 50%. Kemudian susu, produk susu, impor sekitar 80%. Nah, ini yang menyebabkan produk-produk tersebut masih berbiaya mahal. Inilah pentingnya rekayasa nutrisi dan pakan bagi hewan ternak. Di sisi lain, ternak juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Misalnya adalah emisi gas metan dari fermentasi enterik di rumen, kemudian juga nitrous oxide yang dari kotorannya ternak. Nah, metana ini dia 25-30 kali lebih tinggi efek gas rumah kacanya dibandingkan dengan karbon dioksida. Adapun nitrous oxide 250 kali. Nah, kalau kita bisa rekayasa ini melalui pakan, maka satu sisi penyediaan atau ketahanan pangan menjadi lebih baik. Di satu sisi juga emisi lingkungan, khususnya emisi gas rumah kaca bisa kita tekan. Lebih dari 375 publikasi internasional, 9 paten, dan berbagai penghargaan bergengsi telah ia raih. Namun di balik semua itu, ia selalu menekankan pentingnya nilai keseimbangan dan sikap moderat sebagai fondasi untuk menjalani hidup dan mengabdikan ilmu. Habibie Prize bagi saya punya dua makna. Yang pertama adalah ini merupakan anugerah. Ini merupakan penghormatan. Di satu sisi juga Habibie Prize memberikan kepada saya inspirasi untuk bekerja lebih baik lagi, untuk lebih cerdas dalam bekerja, lebih keras, dan menghasilkan riset-riset yang berdampak langsung untuk masyarakat. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang berkontribusi selama ini kita bersama-sama, kepada keluarga, kepada kolega, kepada para mahasiswa, kepada tim-tim lain yang kita sering berkolaborasi, dan tentunya kepada BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang telah memberikan kepercayaan yang besar ini kepada saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam sama-sama berkontribusi untuk sains dan teknologi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Anuraga Jaya Negara membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah amanah dan pengabdian adalah jalan menuju keberkahan.